Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami di sini dari kelompok 4 analisis kualitas lingkungan akan membawakan materi yang berjudul tentang analisis kualitas udara ambien akibat lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan Coyu dan Surakarta. Sebelum kita melangkah ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan siapa-siapa saja anggota dari kelompok kami. Nah, di sini dari kelompok 4, yang pertama ada Atisa Dwi Junisa Rizky Janti dengan NIM J1A1191102 sebagai pemateri terakhir. Yang kedua Elsie Saptarini dengan NIM J1A1191133 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Ilma Rahayu dengan NIM J1A1191131 sebagai pemateri ketiga. Dan saya sendiri atas nama Muhaimin dengan NIM J1A1191155 sebagai moderator. Yang terakhir ada Nur Aini Haji Bajo dengan NIM J1A1191163 sebagai pemateri pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari penelitian ini atau pembahasan ini. Jadi hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa parameter emisi gas buang yang meliputi CO, HC, dan NO serta PM masih memenuhi standar kualitas udara yang diizinkan. Perkenalkan, saya Nur Aini Habajo dengan NIM J1A1191163 akan membawakan materi pertama. Langsung saja, pendahuluan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Wilayah Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter dari permukaan laut. Transportasi merupakan salah satu elemen penting dari suatu daerah perkotaan. Fasilitas transportasi memiliki potensi untuk mengendalikan arah dan besarnya perkembangan kota, baik dalam sektor perekonomian maupun sektor lainnya. Dampak positifnya yaitu menjadikan kegiatan perekonomian menjadi lebih mudah dan berkembang baik. Dampak negatifnya berupa pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan bermotor pada lingkungan di sepanjang jalan tersebut. Aktivitas kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang menyebabkan pencemaran udara sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas mutu udara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien atau kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Studi kasus penelitian ini diambil di kawasan pertokoan Coyu dan Surakarta, Pusat Kegiatan Perdagangan Utama atau CBD, Central Business District di Surakarta sehingga menjadi titik akses lalu lintas yang strategis dan padat. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan dilakukannya penelitian ini. Setelah dilakukan survei pendahuluan, maka pengukuran emisi gas buang akibat lalu lintas dan pengambilan data lalu lintas dilakukan selama 3 jam antara pukul 11.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat sebagai waktu terpadat dalam satu hari.
dan hari pelaksanaan yaitu pada hari Senin 25 Januari 2010 dan Rabu 27 Januari 2010 untuk mewakili keadaan lalu lintas dalam satu minggu. Selanjutnya, metode penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari studi pustaka, survei awal, pengukuran emisi gas buang akibat lalu lintas dengan alat dan analisa di laboratorium, dan pengambilan data lalu lintas dengan menggunakan metode analisa pendekatan dengan rumus empiris. Data yang dianalisa, hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar kualitas udara yang diizinkan. Berikut tahapan penelitian yang dilaksanakan. Saya Elsi Saptarini dengan NIM J1A119113. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Tahap 1. Pada tahap 1 dilakukan survei pendahuluan dimaksud untuk memperkirakan ketepatan dalam titik pengamatan, pengambilan sampel, metode, biaya, waktu, dan efisiensi jumlah surveyor. Tahap 2 yaitu pengumpulan data. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data pada volume lalu lintas. Data ini diperoleh dengan bantuan hand Stanley counter untuk pencacahan jumlah kendaraan pada tiap-tiap jenis kendaraan yang melewati ruas jalan dengan teliti. Jenis kendaraan yang dihitung dengan hand Stanley counter yaitu sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Lalu, melakukan pula pengumpulan data pada kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan diperoleh dengan menggunakan alat speed gun dengan cara diarahkan pada kendaraan saat sedang berjalan, sambil memencet merah pada alat, kemudian tulis besar kecepatan pada layar. Lalu tahap 3. Pada tahap 3, setelah kita melakukan pengumpulan data, lalu kita menganalisis data. Pertama, kita menganalisis volume lalu lintas. Data dari volume lalu lintas yang telah diukur tadi, dari tiap-tiap kendaraan tersebut dijumlahkan pada setiap 1 jam dan selanjutnya dijumlahkan keseluruhannya untuk menghitung nilai presentasi kendaraan berat, yaitu dengan membandingkan volume kendaraan berat dengan volume total kendaraan dikalikan 100%. Lalu kecepatan kendaraan. Pada kecepatan kendaraan akan dihitung rata-rata seluruh kendaraan dengan membandingkan total kecepatan dikali jumlah kendaraan dengan total jumlah kendaraan. Lalu emisi gas buang dengan rumus empiris, nilai karbon monoksida, nilai karbon hidrogen, nilai nitrogen dioksida, dan partikular matter. Dari data volume lalu lintas dan kecepatan kendaraan yang telah diperoleh, selanjutnya kemudian digunakan untuk mengetahui besar kandungan emisi gas buang di udara yang meliputi karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen dioksida, dan partikular matter dengan perhitungan secara empiris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilma Rahayu dengan NIM J1A11931 ingin menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami ambil. Pertama mengenai analisis emisi gas buang. Analisa emisi gas buang, data volume lalu lintas yang digunakan dalam perhitungan besar emisi kendaraan yaitu pada jam puncak. Contoh perhitungan diambil pada waktu jam puncak pukul 12.30 sampai 13.30 di kawasan pertokoan Coyudan Surakarta pada hari Senin 25 Januari 2010 sebagai berikut. Volume yaitu 2110 kendaraan per jam, volume kendaraan ringan atau QR 523 kendaraan per jam, kemudian volume kendaraan berat 6 kendaraan per jam, kecepatan kendaraan ringan atau VB yaitu 21,42 km per jam, dan kecepatan kendaraan berat VB 21,50 km per jam dengan jarak titik kajian 1/2 lebar jalan yaitu 6 meter. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan hasil analisis. Nilai emisi gas buang, hasil analisa empiris pada lokasi penelitian yaitu kawasan pertokoan Coyudan Surakarta. Dari hasil yang ditemukan, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai emisi gas buang yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor berupa karbon oksida, hidrokarbon, natrium monoksida, dan prometium pada lokasi penelitian masih memenuhi standar kualitas udara yang diizinkan.
Nilai karbon monoksida terbesar terjadi pada pukul 12.30 sampai 13.30 WIB, yaitu 1600 ppm pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 dan 1813 ppm pada hari Rabu 27 Januari 2010 dan masih memenuhi standar kualitas yang diizinkan, yaitu maksimal 25 ppm. Saya Atisa Dwi Junisa Rizky Janti dengan NIM J1A119102 akan melanjutkan materi selanjutnya. Nilai terbesar hidrokarbon terjadi pada pukul 12.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat, yaitu 0,000272 ppm pada Senin 25 Januari 2010 dan 0,003130 ppm pada Rabu 27 Januari 2010 dan masih memenuhi standar kualitas udara yang diizinkan maksimal 0,25 ppm. Hasil analisa nitrogen dioksida pada jam 12.30 sampai 13.30 yang diasumsikan sebagai jam puncak sebesar 1258 pphm pada Senin 25 Januari 2010 dan 1420 pphm pada Rabu 27 Januari 2010 dan masih memenuhi standar kualitas udara yang diizinkan maksimal 16 ppm. Nilai parameter terbesar yaitu 5.999 mikrogram per normal meter kubik pada Senin 25 Januari 2010 dan 6.652 mikrogram per normal meter kubik pada Rabu 27 Januari 2010 dan masih memenuhi standar kualitas udara yang diizinkan maksimal 150 mikrogram per normal meter kubik. Analisa diambil pada pukul 12.30 sampai 13.30 yang diasumsikan pada jam puncak lalu lintas pada kawasan pertokoan Coyu dan Surakarta. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit tentang pemaparan materi yang telah dibawakan tadi. Jadi di sini bahwasanya nilai tertinggi emisi gas buang akibat aktivitas lalu lintas di kawasan perkotaan Coyu dan Surakarta meliputi parameter CO, HC, NO, dan PM. Terjadi pada pukul 12.30 sampai 13.30 waktu Indonesia bagian Barat yang diasumsikan sebagai jam puncak lalu lintas. Hal ini dikarenakan karena pada jam 12.30 sampai jam 13.30 merupakan jam puncak kegiatan perekonomian di kawasan perkotaan Coyu dan Surakarta, sehingga menjadi titik akses lalu lintas yang padat kendaraan bermotor. Sedangkan besaran nilai tingkat gas buang terbesar untuk CO yaitu sama dengan 1,81 ppm, HC sama dengan 0,003130 ppm, NO2 sama dengan 1,42 pphm dan PM sama dengan 6,65 mikrogram per meter kubik. Itulah tadi yang saya dapat simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.